Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah jinallahu yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita kembali berjumpa, bersua, bertatap muka dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran ke-242. Al-imanu bil qada'i wal qadar. Itu beriman dengan al-qada dan al-qadar. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam, yang seseorang tidak akan sempurna imannya kecuali dengan beriman kepada takdir al-qada wal qadar. Oleh karena itu, para ulama mengatakan siapa saja yang tidak beriman kepada takdir, maka ya keimanannya dipertanyakan. Orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka bisa mengeluarkan seseorang dari daerah keimanan. Ya, bukan hanya tidak beriman dengan takdir saja. Siapa saja yang tidak beriman dengan salah satu dari rukun iman yang 6, maka dia terancam keluar dari daerah keimanan. Oleh karena itu wajib kita beriman dengan seluruh rukun iman yang 6, karena rukun iman yang 6 itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya adalah beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam permasalahan ini kita akan bahas menjadi 3 poin, dan masing-masing poin tentu saja ada pembahasan masing-masing. Yaitu yang pertama tentang pengertian al-qada dan qadar. Yang kedua tentang manzilatul iman bil qada wal qadar, kedudukan iman kepada takdir. Yang ketiga, poin yang ketiga ini yang akan panjang pembahasannya, yaitu tentang hakikatul iman bil qadar. Itu hakikat iman dengan qada dan qadar. Sambil kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang pertama tentang pengertian dan masalah pengertian atau ta'rif al-qada wal qadar. Ini kita bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama tentang ta'rif fil lughah wa fil istilah atau fil syar'i anil qada wal qadar wal ilaqah bainahuma, dan juga hubungan antara satu dengan keduanya. Dan juga kita akan bahas tentang beberapa sisi keterkaitan antara al-qada dan qadar. Ya, insyaallah taala. Yang pertama tentang pengertian ta'rif al-qada wal qadar. Fil lughah, al-qadar fil lughah bimakna al-qada al-muwaffaq. Secara bahasa al-qadar itu artinya al-qada al-muwaffaq. Iya, al-qada al-muwaffaq. Yaitu al-qadar maknanya secara bahasa adalah qada, ketetapan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lain. Seperti dalam bahasa Arab, orang Arab bisa mengatakan qaddarahullahu taqdira. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan kesesuaian antara satu dengan yang lain
Itu namanya al-qadar secara bahasa. Wa idza wafaqa syai'u asy-syai'a fahuwa qadarun lahu. Jika sesuatu telah berkesesuaian antara satu dengan yang lain, maka itu disebutnya al-qadar. Maka itu disebutnya al-qadar. Ketetapan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Wa dzakara al-Khalilu wa naqalahu al-Azhari anil Laits. Ya, hal ini disebutkan oleh Al-Khalil dan juga dinukil oleh Al-Azhari dari Imam Al-Laits, ya, dalam kitab Tahdzibul Lughah dan juga Al-Muhit fil Lughah li sahibi Ibni Ubbad halaman 460. Disebutkan demikian, dan saya bacakan dari kitab Sabilur Rasyad fi Taqrir Masailil I'tiqad yang disusun oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Ya, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan Al-Qada wal Qadar di jilid yang kedua dalam kitab Sabilur Rasyad halaman 210. Ini makna al-qadar secara bahasa. Adapun al-qadar secara syar'i maknanya adalah ma qaddarahullahu fil azal an yakuna binaan ala ilmihi as-sabiqi bil asya'i qabla kauniha wa kitabatuhu laha qabla khalqiha. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasithiyah, dan juga disebutkan oleh Syekh Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarah Masail Al-Jahiliyah. Al-qadar maknanya adalah ma qaddarahullahu fil azal, yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan, takdirkan secara azali, an yakuna. Iya. Apa yang akan terjadi nanti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketetapan Allah di azali, yang sudah sebelum penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Binaan ala ilmihi sabiq, berdasarkan dengan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdahulu. Sebelum adanya makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Sebelum pencatatan, ya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan. Ini namanya al-qadar. Oleh karena itu al-qadar itu biasanya muqaddamun alal qada. Iya, kenapa? Karena sebelum ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala ya sudah mempersiapkannya. Sebelum penciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah persiapkan segalanya. Dan ini yang dimaksud dengan al-qadar. Ini maksud dengan al-qadar. Jadi sebelum diciptakan, sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, pembahasan tentang ta'riful qada. Penjelasan tentang al-qada. Kalau tadi al-qadar. Al-qada fil lugha bimana al-qat'u wal faslu. Al-qada secara bahasa maknanya adalah al-qat'u wal faslu. Al-qat'u itu artinya terpotong, al-faslu terpisah. Terpotong dan terpisah. Misalnya dikatakan dalam bahasa Arab qada yaqdi qada'an fahuwa qadin. Seperti misalnya seorang qadi, seorang hakim yang memutuskan perkara. Ya, al-fasl, al-qata'u itu memotong atau memutus atau memisah. Idza hakama wa fasala. Jika dia telah berhukum, maka dia telah memutuskan perkara. Dia telah mentafsil, memperinci permasalahan. Wa qada'u syai' ihkamuhu wa imda'uhu wal faragu minhu fayakunu bimaknal khalqu. Al-qada, mengqada sesuatu, ya, qada'u syai', menetapkan sesuatu itu menetapkan hukumnya, ya, fayakunu bimakna al-khalqu, yang mana dalam permasalahan ini al-qada'u syai' maknanya adalah ya menciptakan. Maknanya adalah menciptakan.
Ya, misalnya al-qada'ul qawli, seperti misalnya al-hakim, al-qadi, seorang hakim memutuskan perkara dengan ucapannya. Ada juga terkadang al-qada'ul fi'li, seperti misalnya iza godib tu, misalnya contohnya dalam bahasa Arab, iza iza qadaitu as-salata, iza qadaitu as-salata. Qada al-fi'il artinya iza qadaitu as-salata, jika aku telah melakukan, jika aku telah melaksanakan. As-salat itu salat. Ini al-qada. Qada maknanya adalah ihkamus syai', bisa menetapkan hukum sesuatu, atau al-faragu minhu, atau selesai. Seperti dalam bahasa Arab tadi sebutkan iza qadaitu as-salata. Iza qadaitu as-salat artinya aku telah selesai melaksanakan salat. Atau maknanya adalah al-khalqu, itu penciptaan. Tadi sudah disebutkan al-qada bisa al-qada'ul fi'il, bisa al-qada al-qaul, qada'ul qauli, qada'ul fi'li. Qada'ul qauli seperti misalnya hakim yang memutuskan perkara dengan ketetapan yang telah dilakukannya. Al-Imam Al-Azhari dalam Tahzibul Lughah menyebutkan dan dinukil oleh Syekh Ibrahim di sini, wa qada fil lughah ala durubi kulluha tarji'u ila makna inqita'us syai' wa tamamihi wa kullu ma uhkima faqad qudiya. Qada secara bahasa biasanya digunakan untuk atau kembali kepada sesuatu yang inqita'us syai' wa tamamihi, ia memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya. Wa kullu ma uhkima faqad qudiya, sesuatu yang telah dihukumi maka dia telah ditetapkan, Al-Imam Ibnul Athir di dalam kitab An-Nihayah menyebutkan, wa minhul qada'ul makrun bil qadar wal muradu bil qadar at-taqdir wa bil qada'i al-khalqu, ka qaulihi ta'ala faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Fussilat ayatu 12. Ya, Imam Ibnul Athir mengatakan al-qada al-makrun bil qadar, jika al-qada diikuti dengan kalimat al-qadar, maka al-qadar maknanya adalah takdir. Wal qada itu artinya penciptaan. Jika antara kalimat qada dan qadar disandingkan, maka al-qadar itu artinya takdir, al-qada maknanya adalah al-khalqu, itu penciptaan. Seperti firman Allah dalam surat Fussilat ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqadahunna sab'a samawat, maknanya adalah wa khalaqahunna, Allah telah menciptakan 7 lapis langit, fi yaumaini, dalam masa 2 hari. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit selama 2 hari. Allah menciptakan langit dan bumi seluruhnya total 6 hari. 6 hari. Sittata ayyamin summastawa 'alal arsy, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala dalam 6 masa, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Wa ma massana min lugub, dan Allah tidak lelah, Allah tidak capek. Ini makna qada secara bahasa. Adapun qada secara syar'i, maknanya adalah disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Iya, al-qada maknanya secara syar'i adalah ma hakamallahu bihi wa aujadahu fi khalqihi binaan ala qadrihi. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan hukumnya, dan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dari makhluknya, binaan ala qadrihi, berdasarkan dengan takdirnya, masing-masing. Ini makna al-qada wal qadar secara bahasa dan secara istilah. Adapun al-ilaqah bainahuma, adapun hubungan antara satu dengan yang lain, antara al-qada dan qadar, itu memiliki hubungan yang sangat erat antara satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Maka hal ini bisa kita lihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, anna bainahuma tulazima
fala yanfakka ahaduhuma 'alal akhar. Bahwasanya kedua hal ini, yaitu qada dan qadar, adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Athir, al-qada wal qadar mutalazimani la yanfakka ahaduhuma 'anil akhar li'anna ahadahuma bimanzilatil asas wa huwal qadar wal akhar bimanzilatil bina wa huwal qada. Faman ramal fasla bainahuma faqad rama hadmal bina'i wa naqdihi. Ya, dalam kitab An-Nihayah dinukil juga oleh Syekh Ibrahim di sini perkataan Imam Ibnul Athir bahwasanya qada dan qadar dua kata yang mutalazimani, yang satunya mengkonsekuensikan yang lain, yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain, karena salah satunya merupakan asas, pondasi, yaitu adalah al-qadar. Al-qadar itu seperti asas, pondasi sesuatu, dan yang lain diibaratkan seperti bangunan, al-bina, yaitu qada, yaitu qada. Ya. Maka siapa saja yang memisahkan antara qada dengan qadar, maka dia telah menghancurkan bangunannya. Maka dia telah menghancurkan bangunannya. Dari sini kita bisa ambil faidah, pelajaran bahwasanya al-qadar itu lebih dahulu daripada al-qada. Tadi sudah disebutkan, al-qadar muqaddamun alal qada, atau dengan ungkapan yang lain, al-qadar asbaku minal qada. Itu bahwasanya al-qadar itu lebih dahulu daripada al-qada, dan hal ini dinyatakan di dalam nas, dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ya disebutkan oleh para ulama tahqiq dari kalangan para ulama muhakkikun. Wallahu a'lam bishawab. Adapun dari Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat 22. Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir." Dalam surat Al-Hadid ayat 22, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Ma asaba min musibatin fil ardi," dan tidaklah satu musibah yang terjadi di muka bumi ataupun pada diri kalian sendiri, illa fi kitabin, kecuali semuanya telah tercatat di dalam kitab, itu Lauhul Mahfuz di langit ketujuh. Min qabli an nabra'aha, sebelum terjadinya musibah, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ini menunjukkan bahwasanya al-qadar asbaku minal qada, bahwasanya al-qadar itu lebih dahulu daripada al-qada. Tadi al-qadar kita artikan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya. Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan sebelum penciptaannya, Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Ini maknanya al-qadar. Makanya para ulama mengatakan al-qadar asbaku minal qada, atau al-qadar muqaddamun alal qada. Adapun al-qada itu yang sudah ditetapkan, atau bisa juga kita katakan ma hakamallahu wa aujadahu, apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah hukumi dan Allah sudah ciptakan. Ya, Allah sudah ciptakan. Ini al-qada. Adapun Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan, sebelum kami adakan, semua sudah tercatat, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya masing-masing. Wa fa inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir mengomentari tentang ayat ini, kata beliau, yukhbiru ta'ala an qadrihi sabiq fi khalqihi qabla an yabra'al bariyah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di dalam ayat tersebut tentang qadarnya yang sabik dalam penciptaan. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan sesuatu sudah ditetapkan, sudah tertulis, tercatat, rapih. Ini mengajarkan kita pada sesuatu hal.
Kalau kita ingin melakukan sesuatu ada perencanaan. Ada perencanaan dulu. Ya, setelah matang perencanaannya baru action, kan begitu. Ya, sebelum melakukan sesuatu ada perencanaan. Tetapi ingat bahwasanya apa yang direncanakan oleh makhluk, hasil finalnya ya tergantung Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, sudah membuat planningnya A, B, C, D, Masya Allah. Tapi ternyata ya Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Maka tidak boleh kita buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita dahulukan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya di dalamnya terdapat hikmah yang besar yang kita belum ketahui ya. Wallahu taala alam bisawab. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-qadar itu asbaqu minal qada. Itu hadis Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Amr bin As yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata wallahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Qala wa arshuhu alal ma'. Rawahu Muslim. Dalam sahihnya nomor 2653, Nabi SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Allah telah menciptakan atau telah menulis, telah menetapkan, Allah telah menuliskan takdir makhluk sebelum penciptaan makhluk seperti langit dan bumi. Sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan arsy Allah di atas air. Ini menunjukkan bahwasannya ya al-qadar asbaqu minal qada. Sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, Allah sudah tetapkan dahulu takdir masing-masing, dicatat di dalam lauhul mahfuz, mahfuz ya. Dan juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fazalika bayanu li khalqil alam allazi khalaqahu fi sittati ayyam wa anna taqdira hadzal alam kana qabla khalqihi wa annahu awwalu ma khalaqa min asbabi hadzal alam al-qalam li anna taqdiral makhluqi sabiqun li khalqil makhluk. Kata Syekhul Islam Taimiyah bahwasanya hadis ini merupakan penjelasan tentang penciptaan alam semesta, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Subhanallah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau kun fayakun sekejap, bisa tidak? Jawabannya sangat bisa, karena Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dalam 6 masa, ingin mengajarkan kepada kita segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu itu butuh proses. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit, Allah ciptakan bumi dulu. Allah ciptakan bumi dulu baru kemudian langit. Allah ingin mengajarkan kepada kita kalau mau membuat bangunan, bikin pondasinya dulu. Buat asasnya, buat dasarnya, pondasinya. Ya, gimana mungkin kita buat bangunan tapi pondasinya belum dibuat. Langsung bikin tiang, langsung bikin jidar, langsung bikin tembok, langsung bikin atap, ya maka bangunannya akan hancur, roboh. Kenapa? Karena pondasinya belum dibuat. Ini semuanya hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ada proses. Allah ingin mengajarkan pada kita semuanya butuh proses. Dan iya, ketika ingin membuat bangunan, buat dasarnya dulu, pondasinya. Ya, pondasinya terlebih dahulu. Begitu juga dalam berdakwah. Kalau berdakwah, ya kita dahulukan pondasinya, yaitu tauhid. Tauhid asasnya sebagaimana Nabi SAW ajarkan kepada Muaz bin Jabal ketika mengutus beliau ke Yaman, ke Son'a ya. Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari di tahun ke-10 Hijriyah. Abu Musa al-Asy'ari ke Aden, Muaz bin Jabal ke Son'a, sama-sama di Yaman tapi beda wilayah. Kata Nabi SAW apa? Innaka sata'ti qauman ahlal kitab faltakun awwalu ma tad'uuhu ilaihi an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Kau akan mendatangi sebuah kaum ahlul kitab. Mereka punya ilmu, siapin ilmunya. Dan hendaknya yang kau prioritaskan untuk mereka dakwahkan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Tauhid dulu. Fa inhum ata'ulaka bidzalik, kalau mereka sudah masuk Islam, mengucapkan syahadatain, fa'alimhum anallaha farada alaihim khamsu salawat fi kulli lailatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kalau mereka sudah masuk Islam, mengucapkan syahadat, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam. Nah baru kalau mereka sudah mau sholat, ajarkan kepada mereka, kata Nabi SAW, fa'alimhum anallaha iftarada alaihimuz zakat tu'khazu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat, diambil dari orang yang kaya, diserahkan, diberikan kepada orang yang miskin. 3 usul, 3 asas dasar yang Nabi SAW ajarkan. Tauhid, salat, zakat. Makanya Nabi SAW setelah itu tidak mengatakan ajarkan puasa, ajarkan haji, tidak. Karena 3 itu yang usul, dasarnya itu. Kalau 3 usul ini sudah dikerjakan, ya maka yang lain mudah. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa iyyakum wa qaraima amwalihim. Hati-hati sama harta yang mereka muliakan, jangan diambil sembarangan. Jangan diambil sembarangan. Iya, wattaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati sama doa orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Kemudian dilanjutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, wa anna taqdir hadzal alam kana qabla khalqihi. Takdir, penetapan takdir makhluk semua sudah ditentukan terlebih dahulu sebelum penciptaannya. Ini yang menjadi pokok dasarnya yang sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, bahwasanya al-qadar asbaqu minal qada. Bahwasanya qadar, penetapan sesuatu itu lebih dahulu daripada al-qada, daripada penciptaannya. Wa annahu awwalu ma khalaqa min asbabi hadzal alam al-qalam. Dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama kali itu qalam. Li'anna takdirul makhluk sabiqun li khalqil makhluk. Karena takdir semua makhluk itu ada terlebih dahulu sebelum penciptaan makhluk. Ini sisi yang pertama, bahwasanya al-qadar dan qadar tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Kemudian sisi yang kedua, anna kullan minhuma yutlaqu 'alal akhar wa yadkhulu fi ma'nahu fi ba'di suwari wurudihima fin nusus. Bahwasanya makna antara satu dengan yang lain, antara qada dan qadar, ini saling masuk antara satu dengan yang lain. Antara satu dengan yang lain ini saling masuk antara satu dengan yang lain, dimutlakan antara satu dengan yang lain. Al-qada terkadang maknanya qadar, al-qadar terkadang maknanya qada. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam syarah Aqidah Wasithiyah, dan juga dinukil oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-qada wal qadar mutabayinani inijtama'a wa mutaradifani iniftaraqa. Ala haddi qaulil ulama huma kalimatan inijtama'ata iftaraqata wa iniftaraqata ijtama'ata. Ya, qada dan qadar merupakan 2 kata yang saling menjelaskan antara satu dengan yang lainnya jika apa? Ijtama'ata. Jika berkumpul, bersanding antara al-qada dengan qadar, ini al-qada maknanya sendiri, al-qadar maknanya sendiri. Jadi disebutkan al-qadar penetapan sesuatu sebelum penciptaannya. Al-qada yaitu penetapan sesuatu atau penciptaan sesuatu. Mutaradifani iniftaraqa. Jika keduanya terpisah, tidak disebutkan bersamaan, maka keduanya adalah muradif, sinonim. Iya, al-qada maknanya adalah al-qadar, al-qadar maknanya adalah al-qada. Seperti Islam dengan iman, seperti fakir dengan miskin. Iya, itu inijtama'a iftaraqa. Wa iniftaraqa istama'a. Jika kedua kata tersebut bersanding bersamaan, maka masing-masing punya makna sendiri. Tetapi kalau misalnya iftaraqa, keduanya terpisah, tidak bersanding, maka salah satunya maknanya adalah makna yang lain atau sinonim dengan yang lain. Iniftaraqa istama'a. Paham ya? Ini yang disebutkan oleh para ulama juga dalam masalah qada dan qadar. Inijtama'ata iftaraqata. Jika keduanya bersanding, maka maknanya sendiri-sendiri.
Wa in iftaraqata ijtama'ata. Jika terpisah, maka satu dengan yang lain merupakan sinonim. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan hadza qadarullah, kalau misalnya ada orang yang mengatakan hadza qadarullah, ini sudah takdir Allah. Kan dia tidak mengatakan hadza qada wa qadarullah. Hadza qada wa qadarullah. Biasanya orang mengatakan hadza qadarullah. Qadarullah wa masya'a fa'al. Wa man lam yasha lam yakun. Ini sudah takdir Allah. Berarti maknanya qadar di situ adalah termasuk di dalamnya makna al-qada. Karena disebutkan terpisah. Kalau disebutkan terpisah, al-qada maknanya adalah al-qadar, al-qadar maknanya adalah al-qada. Amma idza zakara jami'an, jika disebutkan keduanya, maka likul liwahidin minhuma, maka setiap kalimat tersebut memiliki makna yang lain. Takdir adalah ma qadarallahu ta'ala fil azal an yakuna fi khalqihi. Takdir adalah penetapan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan semenjak azali, sebelum penciptaannya. Adapun qada, apa yang telah Allah tetapkan, apa yang telah Allah ciptakan, iya, dan apa berupa penciptaan sesuatu atau iya idam atau tagir, peniadaan ataupun perubahan sesuatu. Ini tentang makna al-qada dan qadar, masyaallah. Dan keduanya merupakan ya kedudukan dalam iman tentang qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bahwasanya segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan takdirnya masing-masing. Begitu juga dari hadis Nabi SAW dalam hadis yang panjang, hadis Jibril alaihissalam, bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya tentang iman. Kemudian Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Kata malaikat Jibril, ya Muhammad akhbirni anil iman. Kata Nabi SAW, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada takdir ya tidak boleh diingkari. Kalau ada orang ngaku mukmin tidak beriman dengan takdir, maka imannya dipertanyakan. Dan juga ijma as-salaf wa man ba'dahu minal a'immah ala wujubil imani bil qadar khairihi wa syarrihi kama naqala zalika ghairu wahidin minal ulama al muhaqqiqin. Bahwasanya dari zaman dahulu, dari para sahabat, tabi'in, imam 4 semuanya sampai zaman sekarang, kaum muslimin sepakat di dunia bahwasanya ya wajibnya beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Imam An-Nawawi juga mengatakan waqad tazafaratil adillah al-qat'iyyat minal kitabi was sunnah wa ijma'is sahabah wa ahlil hilli wal aqdi minas salafi wal khalaf ala itsbati qadarillahi azza wajal. Dan telah sangat banyak berkumpul nusus, dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW ya, tentang wajibnya beriman kepada takdir baik maupun yang buruk. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang hakikatul iman bil qadar. Nah, ini pembahasan yang cukup panjang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memantapkan iman kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Apakah itu takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mudahkan kita senantiasa belajar di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah tutup usia kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.